Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Amri dengan NIM 2202 1050 1058, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer, kelas Tekom E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis rangkuman 6 materi pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Asriyadi, SPD, MPD. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pada pertemuan 2 dengan judul Tinjauan Historis Pancasila, Sejarah Perumusan Pancasila, dan Fungsi Pancasila. Yang pertama, sejarah perumusan Pancasila. Pengusulan Pancasila dilakukan pertama kali pada sidang BPUPKI yang pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Salah satu gagasan yang menyampaikan tentang dasar negara pada sidang ini yaitu Insinyur Soekarno dengan 5 butir gagasannya, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima gagasan ini diberi nama Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dilakukan pada sidang BPUPKI yang kedua, tepatnya pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yang disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang mengesahkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang berikutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila. Ada 5 alasan diperlukannya Pancasila, di antaranya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Materi berikutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu kala, seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama telah berkembang dalam kehidupan zaman dahulu bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu 5, diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat diamalkan dan ditemui dalam masyarakat yaitu kegiatan gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, pada pertemuan 3 dengan judul Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ilmiah, akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental atau Stats Fundamental Norm. Dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun nilai instrumentalnya diantaranya yaitu nilai sila pertama tercantum pada pasal 28E ayat 1, pasal 29, dan pasal lain. Nilai sila kedua tercantum pada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, dan pasal lainnya. Nilai sila ketiga tercantum pada pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, sampai dengan ayat 5, dan pasal lainnya. Nilai sila keempat tercantum pada pasal 1 ayat 1, dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 22E, dan pasal lainnya. Dan yang terakhir nilai sila kelima tercantum pada pasal 23, pasal 28H. Baik, selanjutnya pada slide berikutnya yaitu pertemuan 4 dengan judul Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dinamika Pancasila sendiri berarti gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Adapun tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sila kedua dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai martabat sesama manusia. Sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cara gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sila keempat dapat diwujudkan dengan cara menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima dapat diwujudkan dengan cara menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Kita lanjut pada slide berikutnya yaitu pertemuan 5 dengan judul Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsep negara. Adapun konsep negara itu sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia ini menganut demokrasi konstitusional. Tujuan negara. Ada 5 tujuan negara, diantaranya yaitu kekuatan dan kekuasaan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan, serta kebahagiaan. Yang ketiga, urgensi dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah agar pejabat publik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara, dan supaya warga negara aktif dalam berbagai proses pembangunan. Adapun alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar menghindari perpecahan bangsa Indonesia, dan dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Ada beberapa sumber Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis
dan para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sendiri, yaitu pengembangan iptek, dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manusia manakala iptek itu tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, akan terjadi penolakan dari masyarakat sendiri. Dan yang terakhir, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan 6, ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Inti esensi nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti dapat mengayomi masyarakat dari perbedaan yang ada. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara sama dengan pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terbagi dari 4 bidang. Yang pertama, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi yang mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilaksanakan dengan cara menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan. Yang terakhir, dalam bidang Hankam. Implementasi dalam bidang Hankam bukan hanya untuk aparat negara saja, tetapi untuk masyarakat biasa, pejabat, dan pegawai negara juga harus ikut serta dalam bela negara. Selanjutnya, pada slide berikutnya yaitu pertemuan 7 atau pertemuan terakhir dengan judul Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, serta menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara yaitu agar warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, dan penyelenggara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun sumber-sumber Pancasila terbagi atas 3. Yang pertama, sumber sosiologi. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sumber politis. Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia, contohnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan cara penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang terakhir, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.